warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berbahagia menjadi seorang yang beriman kepada Allah, apalagi meningkatkan iman mereka menjadi orang yang bertakwa. Sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah taqwallah, takwa kepada Allah. Orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh, mereka tentu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apapun mereka profesinya, derajatnya di hadapan manusia, strata sosialnya. Oleh karena itu, berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat maut menjemput kita. Kita berharap Allah ridha, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kita yang hadir di sini termasuk dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyayangi, mencintai dan ittiba Rasul dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, yang pada gilirannya nanti di akhirat kita ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa dengan beliau, mendapatkan syafaat atas izin Allah dari beliau, yang itu sangat dibutuhkan di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini selepas salat Jumat 31 Maret 2017, sebagian kaum muslimin datang dalam rangka menebarkan rahmat, kedamaian, tetapi juga pesannya jelas untuk menegakkan keadilan di atas hukum yang berlaku di negeri ini. Dalam kesempatan yang singkat ini, khatib sengaja membawakan tema mereka orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka?
rahmat, kasih sayang, keridhaan, kecintaan adalah sebuah keniscayaan. Seorang istri berharap terus-menerus mendapatkan kasih sayang, belahan jiwanya sang suami. Seorang anak berharap ayah dan bundanya terus-menerus menyayanginya. Satu keluarga yang harmonis, cirinya adalah saling menyayangi satu sama lain. Tidak enak rasanya satu rumah ada yang saling membenci, sehingga suasana rumah yang seharusnya damai menjadi sedikit terganggu. Seorang bawahan betapa nikmat dan senangnya disayang oleh atasan. Apatah lagi seorang hamba Allah di antara miliaran manusia yang mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah dan cintanya, tentu lebih membahagiakan. Setiap kita ingin disayangi, setiap kita ingin dicintai. Simaklah firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Rasul, ikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kalian akan mendapatkan kecintaan dari Rabb semesta alam. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada lagi yang menolong dakwahnya, pergi ke Taif tidak mendapat sambutan, tapi sambitan. Kemudian di Mekah jelas sudah mentok. Tetapi ada satu orang yang beriman kepada Nabi. Dia bukan dari suku Arab, tetapi dari keturunan Nabi Yunus bin Matta. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada orang Arab, seandainya kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada suku lain, bangsa lain yang menerima dakwah ini. Dakwah adalah mengajak dengan penuh kasih sayang. Siapa orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah? Tentu yang pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang, menebarkan kelembutan. Ada musuh Islam yang terus menyakiti umat Islam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Rasulullah SAW memberikan hadiah terus menerus. Pertama ditolak, dikasih kambing. Ditolak terus, kemudian lama-lama nerima. Terus menerus dikasih hadiah. Sampai orang yang membenci Islam, membenci Nabi dan kaum muslimin, akhirnya dia mengatakan, tidak ada di dunia ini yang paling aku cintai kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksi ini aksi damai. Orang-orang yang saling tolong menolong satu sama lain, mengingatkan satu sama lain. Orang
Orang yang akan mendapatkan rahmat Allah yang pertama adalah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, satu dengan lainnya saling tolong menolong. Jadi kata kuncinya Islam dihadirkan adalah ta'awun, takaful, bahkan talahum. Ta'awun, tolong menolong, takaful, sepenanggungan, dan talahum adalah mendarah daging, terinternalize. Tidak heran umat Islam adalah umat yang rahmat, yang menebarkan kasih sayang, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian negeri akhirat, tapi jangan kalian lupakan kehidupan dunia kalian. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada semuanya sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Jelas orang yang akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah adalah orang yang care, orang yang peduli kepada nasib umat, nasib bangsa, yang care, peduli. Pantas kata Nabi, orang yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin falaisa minni. Barang siapa yang tidak peduli kepada urusan kaum muslimin, dia sesungguhnya bukan golonganku. Itu kata Nabi dengan jelas. Jadi kepedulian kita kelihatan, yes or no, iya atau tidak, harus jelas keberpihakan, menolong saudara kita. Kalau kita tidak bisa untuk hadir di tempat yang telah ditentukan, paling tidak ada doa, ya Allah, selamatkanlah mereka. Mereka ingin kedamaian, Allah. Mereka tidak membawa senjata. Mereka bersama-sama ingin menunjukkan bahwa memperingatkan, peduli kepada bangsa ini. Nasib 85% kaum muslimin, mereka peduli. Yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yaitu para da'iyan ila Allah. Kulluna du'an. Kita kaum muslimin seluruhnya adalah da'i ila Allah, tanpa kecuali. Oleh karena itu kita menebarkan kasih sayang. Orang yang mendapat rahmah menebarkan kasih sayang. Selepas salat kita salam ke sebelah kanan, bukan kejahatan. Ke sebelah kiri kita salam, mendoakan. Bertemu kaum mukminin satu sama lain, memberi salam. Oleh karena itu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jelas, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, bahasa Indonesia sangat sedikit. Ma'ruf artinya baik, thayyib artinya baik, khair artinya baik. Padahal itu berbeda makna dan fungsinya masing-masing. Kalau orang-orang menyeru kepada ma'ruf, artinya menyeru kepada yang dikenal dalam fitrah manusia. Arafa ya'rifu ta'aruf. Yaitu yang dikenal adalah nurani. Dan setiap orang punya potensi fitrahnya, yaitu suka kepada kebenaran, tidak suka dibohong, tidak suka ketidakadilan. Fitrah. Ya'muruna bin ma'ruf, baru satu masa, harus sepasang
yanhauna 'anil munkar. Maka dalam Islam disebutkan iman yang paling tinggi adalah jihad. Apa itu jihad? Bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kita di satu lautan luas di atas perahu, ada yang ingin membolongi sekecil apapun perahu itu, harus diingatkan. Ini adalah nahi mungkar. Kalau kita diamkan, seluruhnya akan binasa. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Para da'iyan ilallah saling mengingatkan satu sama lain. Bagaimana pahalanya? Pahalanya luar biasa. Kalau kita berdakwah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang pertama, muhimmatur rasul. Jalan para rasul yang mulia, kita ikuti itu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian kepada Allah dengan hujah yang nyata, Quran dan Sunnah. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini yang pertama. Qul hadhihi sabili, jalan kebenaran, jalannya para rasul. Yang kedua adalah ahsanul a'mal, perbuatan yang paling baik. Pertanyaan retoris dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah? Wa amilas salihan, mengerjakan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan yang ketiga, dijanjikan orang bekerja untuk apa? Untuk mendapat penghasilan, untuk mendapatkan segalanya berupa uang dan materi, yang dengan itu pensiun menjadi tenang, atau dengan kata lain passive income. Kalau kita ingin passive income, adalah kita berdakwah, kita ajak orang yang tidak salat menjadi salat, orang yang musyrik kemudian menjadi tauhid, orang yang salah dengan cara yang baik sebagaimana Rasulullah ajarkan, lalu mereka mendapatkan hidayah Allah, pahalanya luar biasa. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW menasihati Ali, fa wallahi la ayyadiyallahu bika rajulan khairun laka min ayyakuna laka humrun ni'am. Sabda Nabi, demi Allah wahai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tunjuki seseorang dengan dakwahmu, ajakanmu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah. Dulu kendaraan yang paling baik zaman Nabi unta merah. Kalau sekarang bisa saja Rolls Royce berwarna merah, bisa saja pesawat pribadi yang berwarna merah. Berapa harganya? Tentu sangat mahal, satu orang. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah kepada Ali, ya Ali, la yahdiyallahu ala yadaika rajulan khairul laka mimma tala'at alaihi syams. Wahai Ali, sesungguhnya Allah tunjuki seorang dengan usaha kedua tanganmu, maka itu lebih baik bagimu dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya. Artinya lebih baik dari dunia beserta isinya. Dengan gerakan 4, 11, 2, 12, 21, 2, 31, 3. Berapa banyak orang tersadar? Berapa banyak Allah tunjuki mereka
berlinang air mata menyaksikan jutaan manusia, ratusan ribu manusia berkumpul dalam kedamaian. Subhanallah, luar biasa. Pahalanya mengalir bagi siapa yang mengadakan kami kedamaian. Tapi hari ini ditangkap Al-Khattab pagi-pagi, sudah ditangkap di Kelapa II, di Brimob. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya kata Nabi, dimotivasi kita agar kita senantiasa berdakwah, mengajak orang kepada kelembutan, kepada Islam, yang pahalanya tentu kita nikmati selepas kita meninggal dunia. Ini namanya passive income. Kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajr man 'amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un. Barang siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, lalu perbuatan itu setelahnya dicontoh orang lain, maka akan dicatat untuknya pahala seperti pahala orang yang mencontohnya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka yang mencontohnya. Hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa lagi orang yang akan mendapatkan rahmat Allah? Wa yuqimunas shalah, yang menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, membersihkan sebagian rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hebat adalah menginfakkan hartanya. Dulu baginda punya sahabat-sahabat yang rela berkorban harta untuk menegakkan ad-dinul Islam, li'i'la'i kalimatillah. Ada Utsman bin Affan, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, yang ketika Rasulullah mengatakan kita sekarang paceklik, ada ratusan onta, mungkin sekarang kontainer yang sudah ditawar 300 kali lipat untuk dijual. Lah, tidak. Saya akan bagikan semuanya kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Subhanallah, satu orang menyelesaikan problematika keuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabatnya. Kemudian wa yuti'u wa rasulah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya tetap istiqomah menebarkan Islam dengan kedamaian. Kita tidak datang untuk kekerasan. Kita tebarkan Islam dengan rahmatnya Allah, dan kita membutuhkan itu. Semoga aksi 313 menyadarkan kita semuanya. Banyak orang yang kembali kepada Allah untuk rukuk dan sujud kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah sejenak kita tutup khutbah kedua
ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Ya Allah, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan barokahmu untuk kami yang ada di sini seluruhnya, untuk kaum muslimin yang menunjukkan kedamaian, yang ingin rahmat dan barokah turun kepada kami seluruhnya. Ya Allah, jangan kau porak-porandakan barisan ini ya Allah, barisan orang-orang yang mengikuti dengan kecintaan dan keikhlasan kepada Nabi kami ya Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami yang hadir di sini berjumpa dengannya ya Allah, atas izin Engkau ya Allah, di Jannatul Firdaus. Ya Allah ya Rabbana, catatlah kami ya Allah, orang-orang yang khusyuk dalam ibadah kepada Engkau, orang-orang yang kerap kali mengharapkan kekuasaan Engkau tunjukkan kepada kami ya Allah. Takdirkan untuk kami ya Allah, yang benar itu benar, yang salah adalah salah. Dan Engkau pemilik alam semesta ini Allah, yang mampu membalikan keadaan sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya Allah ya Rabbana, rahmati seluruhnya yang ada di tanah ini ya Allah, di seluruh bumi NKRI yang kami mencintai seluruhnya, agar mereka selamat dalam hidup di dunia, sukses di akhirat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunilah dosa, kesalahan, maksiat. Jangan kau jauhkan rahmat-Mu ketika kami melakukan dosa, kesalahan, maksiat, baik sengaja maupun tidak ya Allah. Terimalah seluruh amalan ibadah kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, wabil khusus para pemimpin kami, wabil khusus pula untuk orang tua kami. Mungkin di antara kami yang hadir di sini ada salah satu atau kedua dari orang tua kami yang sudah berkalang tanah di kuburan sana. Jangan kau siksa mereka ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami kecil. Jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jinan, kebun dari kebun-kebun syurgamu. Jangan kau jadikan kuburan mereka lubang dari lubang-lubang nerakamu ya Allah. Jika salah satu atau kedua dari orang tua kami masih Engkau beri kesempatan hidup dalam keadaan sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Beri kemampuan finansial kepada putra-putrinya untuk mengobati penyakit ayahanda atau bundanya sekaligus ya Allah. Jika Engkau ingin mewafatkan keduanya atau salah satu di antara keduanya, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.